Jadi koperasi ini beda dengan PT ya Kang Gilang ya? Beda. Jadi koperasi ini di mana ownernya itu adalah para anggota. Oke. Ownernya para anggota ya. Iya, iya. Anggota itu semuanya peternak sapi. Iya. Nah, gitu. Kemudian si anggota juga sebagai user juga, pengguna koperasi ini. Iya, iya. Gitu. Penyakit mulut dan kuku itu kan di Indonesia ini sempat tidak ada ya, bebas ya. Iya, iya. 36 tahun kita bebas. Iya, iya. Tiba-tiba muncul gitu. Nah itu makanya Iya. horor ini. Kalau di sapi perah sekira mumpung gitu ya, belum telat nih. Jadi gimana caranya si peternakan rakyat ini masih bisa eksis gitu ya. Halo Sobat Pesona Desa, kali ini saya lagi ada di Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Nah, di belakang saya ini adalah KPSBU Lembang atau Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara yang menyediakan berbagai macam pusat oleh-oleh, diantaranya yaitu fresh milk atau susu sapi segar. Nah, di Pesona Desa kali ini kita akan melihat seperti apa sih cara pengolahan susu sapi di sini. Kita langsung aja ke pabriknya. Halo Sobat Pesona Desa, saya tadi sudah masuk ke sini dan kebetulan ketemu sama Pak Ramdan di sini sebagai pengurus koperasi dari KPSBU ya Pak ya? Ya. Waduh, kebetulan banget nih Pak. Saya bisa datang ke sini, kalau biasanya mungkin cuman bisa datang buat beli, tapi sekarang kebetulan ada Bapak nih. Saya pengen tahu lebih banyak tentang Koperasi Peternak Susu Bandung Utara ya Pak ya? Ya. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, ini tempat yang di belakang ini tuh apa nih? Ya, ini tempat retail, ya retail. Jadi kita juga yang utama itu kita kan susu ini 95% dijual ke industri, Kang Gilang ya. Jadi di sini ada 4% yang dijual retail ke masyarakat ya. Misalnya masyarakat pengen minum susu murni bisa beli di sini, atau mau dijual lagi ke Bandung misalnya, atau mau dibikin olahan dijual bisa UKM lah ya. 1% kita olah untuk yogurt, cuma 1% yang kita olah. 1%, selebihnya kemana nih Pak? Selebihnya yang 95% ya ke industri, Bendera dan Diamond. Jadi berbagai brand ya Pak ya, dari sini juga ya Pak ya. Nah kalau untuk tempat yang di sini itu khusus untuk para pembeli langsung aja di sini ya Pak ya, antriannya ya. Tadi kan saya lihat di depan nih Pak, khusus untuk retail atau display produknya. Nah itu tapi masih kosong, itu kenapa tuh Pak? Mungkin dalam waktu dekat lah, nanti kita dari sini pindah ke sana. Jadi gitu nih Sobat Pesona Desa, ternyata nanti akan ada rencana pindah tempat ke depan supaya lebih center, dan ketika pengunjung datang itu sudah bisa lebih nyaman lagi ya Pak ya? Nyaman banyak pilihannya. Kalau yang tersedia di sini tuh ada ukuran apa aja dan jenis varian apa aja Pak yang dijual ke masyarakat? Sini kan susu murni ya, susu murni, kemudian ada yogurt. Yogurt itu ada 5 rasa. Ada pasteurized, ya, ada es yogurt juga. Ya. Jadi macam-macam ya Pak ya, tergantung kebutuhan dari para konsumen gitu ya Pak ya, yang secara umum dan sebanyak 1% itu tadi. Nah kalau ngomong-ngomong soal Koperasi Peternak Susu Bandung Utara, nih Pak, sejauh ini apa saja yang sudah dilakukan dan juga kegiatannya gitu dalam mendistribusikan susu yang dihasilkan di koperasi ini Pak? Ya. Jadi koperasi ini beda dengan PT ya Kang Gilang ya? Beda. Jadi koperasi ini di mana ownernya itu adalah para anggota. Ownernya para anggota ya. Anggota itu semuanya peternak sapi. Iya. Gitu.
kemudian si anggota juga sebagai user juga, pengguna koperasi ini. Iya, iya. Gitu. Beda dengan PT. Kalau Beda. PT kan ownernya kan punya modal. Iya, iya. Bisa sedikit lah, 5 orang gitu bisa ya. Kalau ini ownernya itu sekarang anggotanya ada 7.000 orang. 7.000 sekarang? 7.000 orang, ya. Oh, itu di daerah Di daerah Utara nih? Bandung Utara, Lembang, kemudian dan sekitarnya ada Subang juga di Ciater ada anggota kita. Oh gitu. Ya. Nah itu Pak untuk pengondisian kepada para anggota Ya. dari koperasi ini Ya. itu seperti apa Pak biasanya yang dilakukan dari pihak koperasi di Ya. sini pusatnya? Jadi ini adalah koperasi produksi ya. Produksi ya? Produksi susu murni ya. Jadi semua anggota itu peternak dan harus punya sapi. Gitu. Oke. Harus punya sapi dulu. Harus punya sapi. Punya sapi, sapinya diurus. Heeh. Kemudian setiap hari mereka store susu. Iya. Ya, nah kita yang memasarkannya Heeh. koperasi ini. Biasanya berapa banyak Pak kalau dari setiap orang? Karena kan tadi banyak banget tuh Ya. jumlah para anggota dan peternak Ya. sekaligus usernya. Ya, jadi anggota itu rata-rata punya sapi itu 4-5 ekor lah per keluarga ya. Per keluarga. Jadi rata-rata di sini sekitar 14-15 liter per ekor. Iya. Jadi sehari itu rata-rata ada 75 literan lah barangkali per anggota itu. Itu setiap hari Stok. Pak, Ya. kirim dan setornya Ya, ke ya, sini ya, Pak ya. ya. Oh, nah selain itu Pak, kan tadi saya lihat ini di sini Ya. buat yang jual kepada masyarakat, terus nanti juga akan pindah ke depan gitu ya Ya. Pak ya. Di sini ada tempat apa lagi yang bisa saya lihat gitu Pak dan Ya. saya kunjungi? Di sini ada tempat kita kan jadi semua di sini itu berdasarkan kebutuhan para anggota itu ya. Apa aja tuh Pak? Misalnya pakan ternak. Oh, pakan ada di kita sini. punya pabrik pakan ternak. Oke, sip. Itu khusus untuk anggota. Kemudian di sini juga sapinya kan suka sakit tuh. Iya. Kita punya pelayanan kesehatan hewan. Oh gitu. Ada dokternya, ada Khusus ya, juga Pak, ya? menteri hewannya ada. Kemudian sapi juga minta kawin. Kawinnya nggak kawin alam lagi. Jadi gimana tuh Pak? Kawinnya pakai kawin suntik. Oh, Gitu. Iya, Jadi iya, iya. semuanya kita fasilitasi. Jadi Begitu. saya baru tahu nih Sobat Pesona Desa ternyata ada beberapa treatment khusus terhadap sapi-sapi yang diternak di koperasi ini sendiri ya. Ya. Maksudnya yang dirawat begitu ya. Ya. Tapi kalau untuk di sini hanya ada pakan, pengolahan susu dari para user dan Ya. juga anggota gitu ya Pak ya? Ya, jadi setiap hari kan kita punya tempat-tempat penampungan susu tuh. Ya. Iya, iya. Jadi misalnya di satu kampung ini banyak peternaknya ada tempat penampungan susu, nanti kita jemput susunya ada jamnya gitu Iya. ya. Sehari 2 kali, pagi Iya. dan sore. Udah ada jadwalnya. Ada jadwalnya Pak ya? begitu. Nah, nanti setelah dijemput susunya didinginkan. Iya. Ya, didinginkan, setelah dingin baru kita distribusi ke pabrik susu. Ya, Nah, seperti saya itu. jadi penasaran nih Pak. Kan tadi Bapak bahas soal pakan, terus Ya. juga proses untuk perawatan dan juga di kegiatan yang ada di koperasi ini apa ya? Ya. Nah, boleh nggak saya diantar sama Bapak sambil lihat-lihat ke sana dan juga sambil ngobrolin soal koperasi? Ya, boleh. Lebih banyak lagi Boleh, ya Pak boleh, ya? boleh. Oke, yuk Sobat Pesona Desa. Ya. Penyakit mulut dan kuku itu kan di Indonesia ini sempat tidak ada ya, bebas ya. Iya, iya. 36 tahun kita bebas. Iya, iya. Tiba-tiba muncul gitu. Nah, itu makanya Iya. horor ini.
Wah, jadi ini nih Sobat Pesona Desa, tempat pakannya ya Pak ya? Ya, pabrik pakan. Pabrik pakannya. Wah, ini banyak banget ini Pak. Ya. Ada berapa jenis sih Pak yang Ya. ada di sini pakannya? Sebetulnya di sini kan cuma produksi satu jenis ya untuk yang sapi induk yang sedang berproduksi. Iya. Ya. Jadi ini pabrik ini memproduksi pakan konsentrat, di mana pakan konsentrat ini adalah pakan tambahan. Ya. Kalau pakan utamanya rumput ya, Kang Gilang ya. Kalau rumput itu yang menyediakan Harus peternak sendiri langsung ya. yang nyari. Ya. Kalau di sini ini apa aja sih Pak? Jadi dalam satu pakan itu apakah campuran? Campuran ya. Apa aja itu campurannya Pak? Kalau boleh Campuran tahu? ya. Jadi campurannya untuk kebutuhan sapi induk yang sedang berproduksi ya. Ini di sini ada wheat polar ya. Itu adalah semacam dedak dari gandum ya. Ada juga kecap begitu, ada bungkil sawit, ada bungkil kelapa begitu ya. Macam-macam ya. Oh iya. Jadi ini dicampur dengan takaran dengan tertentu ya Pak ya? tertentu ya untuk memenuhi kebutuhan sapi induk yang sedang berproduksi. Berarti beda-beda ya? Beda-beda untuk, ya. Pakan untuk sapi. Untuk anak sapi beda. Anak sapi beda lagi. Ada ya. Sapi yang tidak berproduksi beda lagi. Iya, gitu. iya. Ya. Biasanya tuh untuk yang berproduksi itu sapi yang sudah usia berapa atau sebesar apa? Biasanya itu lebih dari 2 tahun ya. 2 tahun. 2 tahun. Setelah melahirkan yang pertama kan langsung berproduksi ya, bisa diperah ya. Nah itu biasanya membutuhkan protein dan energi yang lebih tinggi begitu, karena dia mengeluarkan susu kan ya. Iya. Nah Pak, kan kemarin tuh sempat ada penyakit mulut dan kuku ya Pak ya, untuk sapi. Nah itu cukup berpengaruh nggak Pak untuk para user dan anggota dari koperasi? Oh iya, jadi penyakit mulut dan kuku itu kan di Indonesia ini sempat tidak ada ya, bebas ya. Iya, iya. 36 tahun kita bebas. Iya, iya. Tiba-tiba muncul gitu. Nah itu makanya horor ini. Kita sudah lupa tuh. Iya, iya, ya. iya. Tiba-tiba muncul dan itu sangat mengerikan. Ya bagi peternak itu sangat mengerikan. Karena dalam waktu 3 bulan ada 2.500 ekor di Lembang. Banyak banget sapinya ya Sobat mati. Pesona Desa. Ya. Kemudian produksi susu kita 30% menurun. Iya, iya. Jadi sekarang belum pulih tuh. Sekarang mungkin tapi dalam masa pemulihan, tapi iya. belum begitu stabil begitu ya. Betul. Sobat Pesona Desa ternyata cukup berpengaruh juga Ya. PMK yang kemarin itu. Betul, Nah, betul. proses pengendalian sekarang itu untuk para anggota, yaitu para peternak dan juga user, itu apa saja Pak yang Ya. diberikan dari koperasi Pak? Jadi sekarang para peternak sapi perah itu harus memiliki new normal kalau kita katakan ya. Oh, jadi kayak ada prokesnya atau Ya, standar betul. kesehatannya begitu Betul. ya Pak? Kalau untuk dulu sapi? misalnya orang keluar masuk kandang Iya. bebas, sekarang harus dibatasi Oh, begitu iya, ya. iya. Nah kemudian kalau dulu barangkali kita tidak pernah vaksinasi, Iya, iya. PMK sekarang harus tiap 6 bulan vaksinasi begitu. Semprot-semprot harus lebih bersih kandangnya, semprot-semprot sama antiseptik begitu Iya, ya. iya, iya. Itu sudah kita punya itu prokesnya. Prokesnya. Jadi sudah Ya. merubah kebiasaan lama menjadi Ya. kebiasaan baru untuk menghasilkan hal-hal yang baik untuk para ternak Ya, sapi gitu ya betul, Pak ya. betul. Nah Pak, kalau di sini apakah ada dokter hewan khusus Ya. yang bisa mengontrol atau merawat dari masalah-masalah yang ditimbulkan dari Ya. ternak? Ya, jadi di KPSBU ini punya dokter hewan 3 orang tuh yang bekerja di lapangan. Iya, iya. Kemudian ada juga 28 orang ya, mantri hewan atau para vet namanya, Iya, iya. untuk bekerja melayani sapi sakit, sapi Iya. melahirkan. Iya. Kita 24 jam loh, Kang Gilang. Jadi kalau malam-malam misalnya sapi susah melahirkan, itu tinggal WA aja. Jadi standby ya Pak ya? Standby, iya. Jadi sudah sangat siap sekali nih Ya, Sobat Pesona Desa ya. untuk pelayanan dari koperasi bagi para anggotanya atau user, para peternak gitu ya yang jadi anggota di sini ya Ya. Pak ya. Nah, kalau boleh saya mau pindah mungkin Pak ke tempat yang lebih nyaman karena di sini lumayan juga ya, cium aroma-aroma. Banyak debu. banyak Ya. banyak debu dan pakannya juga khusus kan, jadi Ya. berbeda gitu. Nah, mungkin saya ngobrol-ngobrol lagi Pak, Boleh, tapi boleh. sambil lihat-lihat nanti di sana ya Pak ya. Boleh. Yuk. Ya. Yuk.
sapi perah sekira mumpung gitu ya, belum telat nih. Jadi gimana caranya si peternakan rakyat ini masih bisa eksis. Nah, Sobat Pesona Desa, tadi kan saya udah diajak ke pabrik pakan ini ya Pak ya. Ya. Sekarang saya main ke kantornya Bapak nih. Ini di sini Pak, saya lihat tadi ada Wasserda ya. Itu Ya. tuh bentuk dari pemberian fasilitas kepada para anggota atau gimana Pak dari koperasi? Ya, jadi kalau koperasi itu kita kan harus mendengar keinginan anggota ya. Apa maunya gitu. Iya, iya. Nah, misalnya anggota itu pengen difasilitasi misalnya sembako gitu Iya. ya. Ya sudah, kita harus yakin sembako tuh. Iya. Iya begitu. Yaitu Wasserda itu khusus juga, ini nggak melayani orang lain Umum, ya, di luar lah daripada anggota gitu ya, Pak ya? jadi itu khusus untuk para peternak. Yang ada di dalamnya tuh apa aja Pak? Itu ada paling juga nggak banyak ya, Iya, iya, iya. itemnya, barang-barang itu paling 100 item lah. Ada beras, ada gula, ada Iya. minyak goreng, sabun, gitulah pokoknya yang biasa-biasa. Iya, pastinya itu juga demi memenuhi kebutuhan Betul. dari para anggota ya Ya, Pak ya. betul, betul. Nah, kedepannya sendiri Pak dari KPSBU ini apakah akan ada inovasi-inovasi atau juga mungkin lebih menambah persentase dari kayak tadi produksi untuk umum gitu Ya, yang ya. dijual atau Ya. seperti apa? Ya, jadi kalau bisnis di sapi perah kelihatannya sih sekarang ini lagi bagus ya, karena pengusaha-pengusaha besar tuh ya, Ya. yang tidak berseri duitnya, Ya. sekarang itu ke sapi perah. Oh. Dia bikin big farm. Khusus gitu Iya, ya. dia bikin big farm, peternakannya satu peternakan itu ribuan Iya. ekor sapi, Iya. kemudian susunya diproduksi sendiri gitu, Iya. dijual sendiri gitu kan. Jadi KPSB juga sebetulnya nilai tambah Iya. yang besar itu kan sebetulnya susu pengolahan, ya, susu pengolahan, ya susu olahan gitu ya. Jadi kita ingin mengolah susu semuanya begitu. Tapi memang masalahnya juga tidak sederhana ya. Iya. Pemasaran, modal begitu ya. Iya. Nah, Pak, kalau tadi kan saya dengar ada beberapa banyak anggota yang tergabung di sini. Ya. Nah, itu biasanya kalau dari koperasi sendiri, apakah sebelumnya ada sosialisasi dulu, pendataan, atau misalnya turun ke lapangan untuk tahu mana saja yang bisa dirangkul gitu masuk ke dalam anggota koperasi, Pak, untuk para peternak di daerah Bandung Utara? Ini kan sudah 50 tahun ya Oh, koperasi 50 ini tahun ya, udah udah. 50 tahun. Jadi dulu itu masalahnya itu peternak itu kan punya sapi, susah memasarkan susu. Awalnya tuh seperti itu. Nah, kemudian Iya. para founding father-nya itu ngumpulin gimana caranya sih mudah memasarkan gitu kan. Iya, iya, iya. Maka dibikinlah koperasi ini Iya. gitu kan. Nah, jadi tugasnya itu memang seperti itu, memasarkan susu begitu. Jadi nanti kelanjutannya di samping peternak itu ada orang yang bisa, aduh enak ya jadi peternak, mau jadi peternak kah gitu. Iya. Nambah. Begitu jadi banyak. Jadi ada motivasi dan Iya. keterusannya dari para anggota Iya. yang mungkin juga melakukan aktivitas ternak Iya. yang ada di sekitar Bandung Utara ini ya Pak Iya, ya. betul. Nah, untuk harapan Pak, sesuai dengan visi Iya. misi dari KPSBU ini ke depannya ingin seperti apa Pak di tahun ini dan ke depannya? Jadi kita ingin peternakan rakyat ini tetap eksis ya. Tetap eksis. Jadi kalau kita melihat peternakan rakyat di ayam, Iya. udah habis tuh. Nggak kuat bersaing sama integrator kan. Iya, iya, iya. Jadi integrator itu dari mulai hulu ke hilir ditangani
pengusaha besar. Jadi Iya. rakyatnya nggak bisa hidup tuh. Iya. Nah, kalau di sapi perah sekira mumpung gitu ya, belum telat nih. Jadi gimana caranya si peternakan rakyat ini masih bisa eksis Iya. gitu ya. Nah, mungkin seperti itu. Jadi kalau eksis nanti banyak lapangan kerja yang terbuka buat masyarakat. Ya. Lebih luas lagi Lebih apa luas ya? lagi. Dan ada harapan baru. Ada harapan lagi dan lagi pula kan di Indonesia ini susu murni ini masih 20% Iya. produk dalam negeri ya. Iya. 80% impor. Oh. Jadi masih luas sebetulnya. Jadi di sini barangkali pemerintah, saya mengharapkan pemerintah mulai memperhatikan begitu ya. Tentang kawasan peternakan sapi perah, kawasan peternakan ayam, Iya. kawasan peternakan kambing, supaya apa? Supaya nanti menyerap generasi-generasi milenial begitu ya, Iya. mau terjun ke usaha Ternak. bidang pangan ini Pangan, yang ya. sekarang semakin sensitif kan. Iya, 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 iya. Jadi semua negara ini harus berpikir memenuhi pangan dalam negeri gitu kan, dan kayaknya bisa kita. Iya, itulah optimistis yang muncul ya Iya. Pak ya, salah satunya dari KPSBU. Ya. Wah, mudah-mudahan bisa tercapai semakin banyak lagi ya Pak ya, nanti yang tertampung anggota-anggota seperti para peternak yang potensial dan juga memiliki sapi-sapi berkualitas ya Pak ya. Ya. Sekali lagi terima kasih Pak Sama-sama, Ramdan Pak. sudah Ya. bercerita banyak soal Koperasi Peternak Susu Sapi Bandung Utara ya Pak ya. Nah, ternyata Sobat Pesona Desa memang dengan adanya koperasi ini banyak peternak yang terberdayakan, termotivasi untuk terus bisa merawat ternak sapinya sehingga menghasilkan produk susu berkualitas, dan juga tentunya optimistis yang tadi sudah ada dengan pemenuhan fasilitas-fasilitas yang disediakan dari KPSBU Lembang ini. Demikian Pesona Desa kali ini, sampai jumpa lagi di Pesona Desa edisi lainnya. Pak. Terima kasih ya. Ya.